Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan nomor stambuk 040202000505 dari kelas B8 Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum. Untuk tindak lanjut saya sebagai mahasiswa, saya akan menjelaskan mengenai tugas fungsi hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi, SH, MH. Langsung saja masuk pada soal yang pertama. Pada menit keberapa pada video dijelaskan tentang fungsi hukum sebagai a tool of social control, a tool of social engineering, hukum sebagai simbol, dan hukum sebagai mekanisme integrasi, dan jelaskan dua di antara fungsi hukum tersebut. Berikutnya, penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control. Artinya, fungsi hukum di sini adalah sebagai alat pengendalian sosial, yang mana merupakan penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau hukuman apa yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian, fungsi hukum sebagai a tool of social control ini menurut Ahmad Ali ada 4 hal. Yang pertama, hukum menjalankan fungsinya bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Yang kedua, hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh kekuasaan dalam wujud hukum tertulis atau perundang-undangan. Yang keempat, hukum dijalankan sendiri di bawah oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan studi sosiologi dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang efektif. Yang terakhir adalah memperhatikan sejarah hukum. Dalam hal ini, yang harus kita pahami adalah objek sejarah hukum ini adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Soal yang ketiga, apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi yaitu terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Jadi, hukum sebagai integrasi harus mampu menyatukan berbagai kepentingan masyarakat tersebut. Dalam penerapannya, ada 2 poin. Poin yang pertama adalah penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik, dan poin yang kedua adalah penerapan hukum dalam hal terjadinya konflik. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol, dan berikan contoh yang terjadi di masyarakat. Fungsi hukum sebagai simbol artinya adalah di mana simbolisasi mencakup proses-proses pada seseorang menerjemahkan atau mengartikan suatu istilah sederhana tentang hubungan sosial atau fenomena-fenomena lain yang timbul dan interaksinya dengan orang lain. Penyimpulan tersebut akan memudahkan pelaksanaan hukum untuk menerapkan simbol hukum tertentu atas suatu tindakan atau peristiwa yang tidak berkesesuaian dengan hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebuah kejahatan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana rangkaian peristiwa tersebut. Contoh fungsi hukum sebagai simbol adalah, misalnya, seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud ingin memilikinya dan melawan hukum. Dalam hukum pidana, tindakan tersebut disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.